menjelaskannya, sama-sama dibaca ya, dari mulai awal sampai akhir. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kalian itu terlatih dan bisa memahami bagaimana cara membacanya. Baik, sama-sama ya, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, dan di mana terdapat kebaikan kaliannya, dan sholawat dan rahmat berserta sejahtera yang sempurna atas Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah dengan Allah Ta'ala yang mana sejahtera pada harganya, yaitu yang menasihkan nikmat iman. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab pemasuci segala dengan kita dalamnya, dan selamat daripada siksa api neraka. Dengan membuat Allah Ta'ala adalah wajiblah atas tiap-tiap mukallaf yang kembali Allah yang mengetahui akan segala lukisan sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian juga segala kehidupan sebagaimana akan tersebut supaya manusia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang dapat dimanfaatkan dengan pengetahuan yang seperti itu adanya. Sudah mulai lancar ya bacanya ya. Berarti sudah mulai memahami bagaimana cara membaca di dalam kitab ini yang bertuliskan Arab aksara Melayu. Ya. Jadi kalau nggak dibiasakan seperti ini, kalian membacanya setiap kita sebelum memulai Ustaz menjelaskannya, maka nanti bisa akan lupa ya, dan tidak terbiasa dalam membacanya. Tapi kalau sering dilakukan seperti ini, maka mudah-mudahan kalian akan bisa dan terlatih. Insya Allah. Baik. Jadi kita lanjutkan kembali ya. Dari maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf. Dah jumpa. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Apa itu mukallaf? Kalau sudah saya jelaskan, sudah dicatat. Apa itu mukallaf? Coba. Saya. Orang yang kena hukum syar'i. Ya, bisa juga, tapi lebih lengkapnya lagi gimana? Orang yang telah dibebani untuk menjalankan ajaran-ajaran hukum syariat agama Islam. Itu dia. Orang yang telah dibebani untuk menjalankan ajaran-ajaran hukum syariat Islam, itulah namanya hukum syar'i. Baik dalam bentuk perintah ataupun larangan dari Allah. Ya, bentuknya melaksanakan perintah Allah
dalam perintah melaksanakan sholat lima waktu itu namanya hukum syar'i. Ya, dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk perintah. Dan sholat lima waktu itu adalah termasuk ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf. Sudah tadi ya. Dan juga dalam bentuk larangan. Seperti apa? Larangan dalam agama Islam. Larangan dalam ajaran agama Islam itu seperti apa contohnya? Seperti jangan meninggalkan sholat lima waktu, atau jangan melakukan perbuatan zina, atau melakukan perbuatan maksiat yang lainnya. Seperti apa? Membunuh, minum minuman keras, berjudi, makan riba, pokoknya narkoba, itu juga semua dilarang. Dan dilarang dalam ajaran agama Islam. Bagi siapa dilarang? Bagi yang sudah mukallaf. Jadi ajaran-ajaran agama Islam itu dia itu dalam bentuk perintah dari Allah dan dalam bentuk larangan dari Allah. Itu dia. Bagi siapa? Bagi yang sudah mukallaf. Apa syarat-syarat mukallaf di sini? Yakni akil baligh. Nah, dalam kitab ini hanya disebutkan syarat-syarat mukallaf itu hanya dua, akil dan baligh. Apa itu akil? Orang yang memiliki akal yang sempurna, akal yang sehat. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dalam hukum fikihnya namanya mumayyiz. Ya. Kira-kira sudah berumur dia 7 tahun, maka dia sudah masuk usia mumayyiz. Dia bisa membedakan mana perkara hal yang baik dan mana yang buruk, dan bisa mandiri hidupnya, bisa mandi sendiri, bisa istinja sendiri, ya, bisa wudhu sendiri, walaupun dia belum balik. Kalau sudah balik itu biasanya umur berapa? Kebiasaannya umur 9 kurang lebih umur 9 tahun itu biasanya sudah memasuki usia balik, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan dia mengalami ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi. Iya. Paham ya? Jadi akil di sini adalah orang yang memiliki akal yang sehat lagi sempurna akalnya. Tidak rusak akalnya. Kalau rusak akalnya berarti dia seperti orang gila. Atau safi, artinya orang yang sangat lemah akalnya. Orang kalau dalam bahasa kita tuh idiot, atau dalam bahasa kedokterannya itu Down syndrome. Itu biasanya itu orang idiot ini dia muka itu sama semua, kembar dia, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Mukanya tuh mirip, baik laki-laki ataupun perempuan. Itulah Down syndrome. Itu dalam bahasa medisnya ya. Kalau dalam bahasa kitanya namanya apa? Safi. Orang sapi ini gini, orang idiot ini gini, kalau dia diberikan uang 100.000 yang berwarna merah, dia nggak mau. Tapi kalau dikasih uang logam yang berbentuk cantik aja, apalagi besar, tebal, warnanya warna-warni, nah dia mau, suka dia. Uang 100.000 nggak mau, jadi dia nggak tahu nilai.
Dia tahu hanya nampaknya cantik itu. Nah, itu dia. Berarti orang idiot ini adalah orang yang sangat lemah akalnya. Jadi kalau orang yang rusak akalnya disebabkan karena apa? Ya, mungkin narkoba dan segala macam, sehingga rusak akalnya, jadi dia gila, atau juga disebabkan tabrakan, terbentur kepalanya, ya, bisa juga mengalami geger otak karena kecelakaan, bisa juga gila, rusak akalnya. Jangankan untuk kenal dengan orang yang sudah dikenalnya, dirinya sendiri pun dia tidak kenal. Ada tuh kejadian, karena kecelakaan, masuk rumah sakit, terbentur kepalanya entah ke batu, entah ke benda yang keras, sehingga geger otaknya. Sehingga dia kalau dulunya dia tahu siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa saudaranya, tapi karena ada benturan yang keras, terjadi geger otak karena kecelakaan tersebut, maka dia tidak mengenal siapa orang yang telah dikenal. Dan dirinya pun dia nggak tahu namanya siapa. Ini rusak. Akibat apa? Mungkin diakibatkan kecelakaan. Atau tadi orang ini idiot, orang yang safi, orang yang sangat lemah akalnya. Itu dia ya. Jadi akil di sini yang dimaksud adalah orang yang memiliki akal yang sehat, lagi sempurna akal. Ya, kalian akil, alhamdulillah. Ya, bukan gila, bukan idi. Tapi ingat ya, orang idiot itu jangan kalian hina, jangan kalian ejek. Orang idiot itu, sebagian ulama mengatakan mereka adalah penghuninya surga. Mereka termasuk penduduk penghuni surga. Kenapa? Karena nggak ada hukum bagi mereka. Tidak dibebani hukum syariat Islam, tidak dikenai dengan hukum syar'i. Jadi, nah, cuci muka Jil. Ya. Tuh dia. Itu yang pertama. Yang kedua balik. Apa itu balik? Saya tahu. Tadi Ustaz sudah jelaskan tanda orang yang berakal. Sekarang apa itu balik? Pengertian balik itu apa? Orang yang sudah memasuki usia tahap dewasa. Minim apa? Kalau sudah dia berumur kurang lebih 9 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, terjadi ihtilam, mimpi dia, maka dia sudah masuk usia balik. Tapi Ustaz, dia umur 9 tahun tidak mimpi, tidak ihtilam. 10 tahun, 11, 12, 13, 14, sampai umur 15 juga belum mimpi juga. Kalau sudah umur 15 tahun sudah balik, walaupun belum ihtilam, belum terjadi mimpi dalam dirinya, ya, menurut hitungan tahun hijriah, ya. Saya tanya tuh, makanya perhatikan. Kalau ditanya nggak tahu begini nih, ya, perhatikan. Dia keluar mana pikirannya? Apa yang Ustaz sampaikan, Ustaz tanya ini. Kan Ustaz nggak mau ngajar di sia-sia. Ustaz nggak mau. Apa yang Ustaz sampaikan harus masuk ke otak kalian, harus masuk ke pikiran kalian. Ya, udah. Itu balik. Apa tanda-tanda balik? Apa tanda-tanda balik? Ilmu itu jangan hanya sekedar di catatan, tapi dihafal. Apa tanda-tanda balik? Ihtilam itu mimpi. Udah, kalau masalah mimpi yang jangan tanya Ustaz, ngerti sendiri nanti kalian. Yang kedua, yang kedua apa? Coba tengok catat dulu di sana. Coba baca.
Apa tanda-tanda balik? Sebutkan ya. Tanda-tanda balik saja. Jangan Ustaz tadi menjelaskan. Itu apa dicatat? Tunggu. Benar. Apa? Iya. Iya, Masya Allah. Siapa ya? Siapa lah? Dan dicatat aja. Dah, itulah tanda-tanda sudah ihtilam baik laki-laki dan perempuan. Ya, ketika dia sudah berumur kurang lebih 9 tahun. Bagi perempuan sudah kedatangan darah haid ketika juga dia kurang lebih memasuki umur 9 tahun. Dan itu juga memasuki umur 15 tahun, sudah masuk umur 15 tahun genap menurut hitungan tahun Hijriah, yaitu kalender Islam. Ya. Nah, itulah tanda-tanda balik. Cuma bisa tambahkan lagi. Apa tanda tambahkan lagi? Syarat-syarat mukallaf. Cuma 3. Yang terakhir apa? Enggak ya. Ini kan sudah, ini maksudnya syarat-syarat mukallaf itu kan pertama akil, yang kedua balik. Syarat-syaratnya lagi apa lagi? Setelah sampai seruan dakwah ajaran agama Islam. Makanya ayah dan ibu Nabi itu namanya ahlul fatrah. Mereka tidak dihukum kafir karena belum ada seorang nabi atau rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Itu antara jarak Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad kurang lebih itu berjarak 300 atau 500 tahun. Wallahu a'lam, tapi ulama mengatakan 500 tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ahlul fatrah. Makanya ayah Nabi itu tidak bisa dihukum orang kafir, ibunya juga. Jadi kalau ada yang mengatakan ayah dan ibu Nabi dalam neraka, tolak. Tidak. Kami memahami ayah ibu Nabi ahlul fatrah. Mereka bukan penghuni neraka. Mereka bukan orang-orang kafir. Siapa ayah Nabi? Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa nama ibunya? Sayyidah Aminah. Ya. Jadi kalau ada yang beda paham dengan kita, silahkan mereka memahaminya. Yang penting kita memahami bahwasanya ayah dan ibu Nabi tidak termasuk golongan orang-orang kafir, apalagi orang musyrik. Mana mungkin keturunan Nabi nasab itu orang kafir? Nasabnya pasti orang yang mulia. Sama juga nasabnya Nabi Ibrahim. Siapa ayah Nabi Ibrahim? Azar. Itu ulama mengatakan Azar itu bukan ayah Nabi Ibrahim. Azar itu sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah menganggap Azar itu adalah pamannya Nabi Ibrahim, bukan ayah kandung biologisnya. Ya, karena nggak mungkin nasab keturunan silsilah Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang kafir. Mungkin si Azar ini sudah mengasuh Nabi Ibrahim sedari kecil. Jadi kalau paman, kalau dalam bahasa Arab itu kadang-kadang dipanggil ayah, bukan abi, abadi.
Kan dalam Quran ya abadi. Itu panggilan abadi, itu panggilan kasih sayang seorang anak terhadap bapaknya. Sayang Nabi Ibrahim kepada azar. Makanya ketika hari kiamat nanti ditampakkan itu azar, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ayahku, sudah memperingatkan engkau bahwasanya jangan engkau membuat berhala untuk disembah oleh manusia. Maka termasuklah engkau golongan orang-orang yang merugi di dunia akhirat, termasuk golongan orang kafir yang dimurkai oleh Allah. Nah, pada waktu itu Azar mengatakan apa? Ya Ibrahim, sekarang aku mengikuti dakwahmu, aku beriman kepadamu, beriman kepada Allah. Sudah terlambat. Kalau mau penentuannya itu ketika hidup di dunia. Kalau di akhirat di hari kiamat nggak bisa lagi, nggak bisa diterima lagi taubat kita, nggak bisa diterima lagi iman. Di sinilah penentunya iman atau kafir dia, di surga atau di neraka. Ketika itu Nabi Ibrahim juga minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, janganlah Engkau menghinakan aku, Kau jadikan ayahku termasuk orang-orang yang penghuni kekal dalam neraka. Tapi Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, lihatlah si Azar itu, ayahmu itu. Ketika dilihat, rupanya Azar itu berubah menjadi seekor hina. Hena itu apa? Binatang buas. Tahu hina kan? Itu semacam bentuknya macam seekor anjing itu. Hena itu termasuk binatang buas. Berbentuk itu. Maka datanglah malaikat memegang 4 kakinya tadi, dicampakkan ke dalam neraka. Makanya orang kafir nanti kalau masuk ke dalam neraka berubah bentuk dia menjadi seekor binatang. Berubah. Bahkan mereka termasuk bahan bakarnya api neraka. Siapa yang dibakar? Kita. Jadi Ustaz, mana yang lebih enak? Jadi bahan bakarnya atau dibakar? Dua-dua mana yang enak? Siapa mau dibakar? Mau dibakar? Coba tes hidupkan obat nyamuk, kan ada barangnya tuh. Coba tes ke tangan, latihan, ada ilmu kebal gitu. Coba selomoti tanganmu, coba selomoti, kenakan bara api obat nyamuk tadi atau api rokok tadi. Sakit nggak? Sakit nggak? Itu saja kita sudah tidak tahan, apalagi dalam api neraka. Ini sudah penentuan. Makanya nasab Nabi Ibrahim itu ayahnya itu bukan golongan dari orang-orang kafir. Bisa nggak kita nanti jadi orang kafir? Kita ini baru berubah. Iman jadi kafir, kafir jadi iman. Muslim jadi kafir, kafir jadi muslim. Mana ada di antara kita yang tahu apakah sampai akhir hayat hidup kita tetap muslim? Kita tahu. Makanya ada doanya itu. Kalau imam mesti doa itu. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan iman. Itu doa yang panjang ya. Ada lagi. Allahumma khtimna alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang beriman. Hidupkan ya juga kami dalam keadaan beriman kepada Allah agar selamat kita. Nah, jadi kalau belum ada seruan dakwah agama Islam suatu daerah, maka itu terlepas. Nanti ditanya orang penduduk neraka tuh, hei fulan, apa kalau kita di dunia sudah datang seorang nabi dan rasul yang mengajak kepada
kepadamu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Belum ada ya Allah jawaban mereka. Nah, mereka terlepas. Mereka nggak masuk ke dalam neraka. Masuk kemana? Ke surga. Tapi kalau macam kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, siapa lagi? Al-Walid bin Rabi'ah, semuanya itu mereka masuk neraka. Macam siapa lagi? Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Ummu Jamil, pembawa kayu bakar, termasuk juga orang yang menuju neraka. Siapa lagi? Fir'aun. Siapa Fir'aun? Raja Mesir yang ingin membunuh Nabi Musa. Siapa lagi? Namrud yang ingin membunuh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dicapkan ke dalam api yang sangat besar, Namrud matinya pun dihinakan Allah. Masuk itu seekor lalat ke telinganya. Habis itu di dalam otaknya itu diganggu, digigit lalat otaknya, sehingga azab itu kalau sakit dia itu merasakan lalat itu masuk di otaknya itu dipukul ya pakai tongkat kepalanya untuk menghilangkan rasa sakit. Itu pun tak beriman. Memang Allah jadikan lagi memang orang-orang kafir. Siapa lagi? Qabil siapa? Anaknya Nabi anak Nabi Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya sendiri. Siapa? Qabil. Karena apa? Karena iri dan dengki. Ingat ya, orang iri dan dengki itu apa kata Nabi? Seperti kayu yang dimakan oleh api. Kalau kayu dimakan oleh api, angus nggak? Jadi abu nggak? Begitulah orang iri dan dengki itu nanti amalan ibadahnya itu habis. Kenapa? Iri dengki termasuk maksiat batin. Habis pahalanya, sia-sia ibadahnya. Kenapa? Karena ada rasa iri. Orang yang memiliki rasa iri dan dengki ini, dia mewarisi sifat iblis. Iblis itu karena dengki iri sama Nabi Adam, maka diturunkan dia dari surga. Itu dia ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Ingat ya. Jadi kalau belum ada sebuah dakwah, maka terbebas daripada hukum syar'i. Udah itu, apa lagi? Ayo Bapak bacakan. Apa aja? Yaitu selamat atau sehat panca inderanya, yaitu penglihatannya dan pendengaran. Iya, jadi selamat atau sehat panca indera, penglihatan dan pendengaran. Jadi kalau orang yang dilahirkan, kalau dia penglihatannya nggak bisa melihat buta, atau pendengarannya sama sekali peka, nggak bisa mendengar, dua-dua ulang. Bahkan biji matanya pun tak ada. Siapa tuh? Ada yang di medsos apa? Siapa namanya? Azamnya. Dua mata ini, dua biji bola mata itu nggak ada. Macam mana? Tidak dia bisa beli, tapi dia mendengar. Maka terkena juga hukum syariat. Tapi kalau dua-dua penglihatannya tak bisa lihat, walaupun ada biji mata tak bisa dilihat. Ada telinga, dua telinga, tapi tak bisa mendengar. Nggak bisa melihat, tak bisa mendengar. Macam mana dia ingin bisa belajar? Coba ya, bisa nggak orang belajar? Nah, bisa. Maka ini terbebas daripada dibebani hukum syariat Islam. Tidak wajib nanti. Jadi kemana nih? Kalau dilahirkan nggak bisa melihat, nggak mendengar, masuk ke dalam surga. Tapi Ustaz, memang dia nggak bisa dengar, tapi bisa lihat. Wajib belajar, terkena hukum syariat. Ustaz, kebalikannya, dia bisa nggak bisa melihat, tapi bisa mendengar. Ya udah sama saja. Kalau ada salah satu sehat
atau selamat panca inderanya, maka dia terkena hukum syariat. Jadi ada 4 syarat mukallaf. Ini ya, kenapa ya? Ustadz, ini ulama ini, dia syarat mukallaf itu hanya 2 ditaruhnya, akil dan balik. Habib Utsman hanya 2 syaratnya, tapi tidak mengurangi rasa takzim Ustadz kepada ulama besar itu. Bagi Ustadz, ilmu beliau lebih alim, lebih soleh, lebih banyak ibadahnya daripada Ustadz. Kalau dibandingkan ilmu Ustadz dengan beliau, seperti antara langit dan bumi. Beliau langitnya, Ustadz bumi. Ini ulama besar, zuriat Nabi, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau menukil syarat-syarat mukallaf ada 2, Ustaz tambahi lagi 2, bukan berarti ulama ini orang yang tidak alim, orang yang tidak berilmu luas pengetahuan, tidak. Ustaz tetap takzim kepada beliau. Ya, ilmu beliau luar biasa, orangnya sangat alim, banyak ibadahnya, bagus akhlak. Ini dengar. Habib Utsman orangnya murah senyum, orang jarang dia marah. Tahu Habib Umar bin Habis yang di Yaman? Itu nengok wajahnya dia udah senang nanti ya. Kalau Ustaz lagi suntuk, Ustaz stres, Ustaz tengok aja wajah beliau di YouTube, nengok aja udah senang nanti Ustaz. Hilang gundah gulana di hati, stres di pikiran hilang. Lihat wajahnya saja. Kenapa? Melihat wajah orang-orang soleh, apalagi ulama besar, termasuk ibadah, mengingatkan kita kepada sahabat-sahabat dan Nabi. Begitu. Jadi ini luar biasa ulama Habib Utsman. Walaupun hanya 2, Ustaz menambah, tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim Ustaz kepada ulama. Ya, bukan Ustaz nambah-nambah. Ini enggak. Masya Allah, ini orang soleh ya. Kita muliakan ilmu lihat Nabi. Dan bahwa ia mengetahui akan pandangan paling, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Di bawah ini lah dia. Ada yang bulat-bulat itu kan? Nah, itu rukun Islam, rukun iman ya. Itu rukun Islamnya ada. Di sini juga dijelaskan nanti rukun iman juga. Udah? Demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi tanda syukur kita kepada Allah, kita mempelajari serta memahami tentang ilmu agama di dalam rukun Islam dan rukun iman. Itu ya. Ustaz tanya dan cerdas. Jadi tanda syukur kita belajar ilmu agama. Nah, dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya. Amalan keduanya maksudnya di situ dengan cara apa syukur kita kepada Allah? Dengan cara kita mengamalkan di dalam rukun Islam dan rukun iman. Ketika kita beriman kepada Allah, aku percaya Allah itu Tuhanku, Dia yang menciptakanku, Dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Lalu Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan untuk mendirikan sholat 5 waktu. Dan itu perintah Allah. Berarti orang yang melaksanakan sholat setelah dia beriman kepada Allah di dalam rukun iman yang ada 6 perkara itu, langsung ada perintah untuk dia melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kalau Nabi dia bukan sholat 5 waktu lagi,
sholat tahajudnya saja itu luar biasa. Tahu kalau Nabi sholatnya tahajudnya kadang 2 rakaat, tapi berdirinya sangat lama. Misalnya gini, ada sahabat Huzaifah sama siapa? Sayyidina Huzaifah sama siapa? Lupa Ustaz. Dah. Mereka berjemaah sholat tahajud bersama Nabi. Ketika sholat di belakang Nabi itu baca Al-Fatihah. Habis itu dibacanya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah sampai habis. Udah, pikir sahabat tuh bakal ruku lah Nabi. Rupanya dibaca lagi surah selanjutnya. Jadi surah apa? Ali Imran. Pikir sahabat habis surah dibaca seluruh surah Ali Imran, maulah rukunya Nabi. Rupanya Nabi tak ruku juga. Dilanjut lagi surah An-Nisa. Baru selesai surah An-Nisa baru Nabi ruku. Bayangkan itu. Lamanya Nabi berdiri di dalam sholat. Kalau Ustaz pernah sholat ikuti imam yang begitu lama sholat tarawih, pegel betul nih, kaki ini pegel nih luar biasa, sampai mau nyerah kita mau duduk karena nggak sanggup yang lama berdiri. Kalau sahabat tadi sekali aja ikut dia disihat lagi, nggak sanggup dia mengikuti ibadah Nabi. Makanya Sayyidah Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza, kenapa engkau melakukan ibadah seperti ini? Begitu lamanya berdirimu sampai kakimu bengkak, pecah-pecah. Kenapa? Padahal dosamu telah diampuni, baik yang akan datang maupun yang telah lalu ataupun yang akan datang. Telah diampuni dosanya oleh Allah. Jawabannya dia, ya Aisyah, afala akuna abdan syakur? Apakah tidak aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi tanda syukur Nabi itulah. Makanya ibadahnya sangat luar biasa. Kalau kita nggak bisa mengikuti ibadah Nabi, betul saudara. Bersyukur kepada Allah itu hukumnya wajib. Jadi kalau ingin ikuti ibadah Nabi, sanggup kita. Seperti tadi sanggup boleh? Karena imamnya sapi saja udah entah kemana-mana kaki itu. Apalagi sholat tarawih, ya kan? Udahlah 11 rakaat, imamnya lambat sedikit, apalagi imamnya lambat. Wow, udah gak karuan pikiran, lama kali lah imamnya. Pegel lagi lama-lama kira malam ini lah tarawih di sini, besok gak mau pindah masjid atau sholat. Karena lamanya imam. Tapi kalau jumpa imamnya cepat, ini baru imam, mantap nih. Ya, ada gigi 2, 3, 4 nih, ya kan? Wah, kencang tuh, buat ya. Baca Al-Fatihah itu disambung-sambung sampai satu nafas. Akhirnya imamnya pun sampai gak benar. Itu dia. Ingat. Jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengoklannya ada 2 mata, ada 2 telinga, ada 2 tangan, ada 2 kaki, ada gigi, ada lidah, ada hidung. Coba kalau itu nggak ada, macam mana? Gigi aja nggak ada, macam mana mau makan? Kalau lakna itu bubur bulat-bulat, macam nenek muda Hongkong, ya kan? Ya, maka syukur. Makanya Nabi ibadahnya begitu luar biasa. Itu Nabi menunjukkan syukur dia kepada Allah. Wajar kalau Nabi, ya kan?
Nah, ada ulama seperti itu? Ada juga.